Qala al-musannifu rahimahullah, ma ahammu anwa'i al-bai'il batil. Apa saja macam-macam bai' batil. Jadi kita akan bahas tentang ada di antara jual beli itu yang sahih, ada yang sah, ada juga yang batal. Nah, sekarang ada beberapa macam jual beli yang batal dan tidak sah, dan itu sekarang banyak terjadi di lebih ning Sarmalem. Di rata-rata jual beli yang ada di Sarmalem, mainan, sistemnya mainan itu semuanya batal karena ada unsur penipuan. Arafna anna al-bai' al-batil huwa kullu bai'in ikhtalla fihi ruknul aqdi. Arafna anna al-bai' al-batil, kita ketahui bahwasanya jual beli batil adalah kullu bai'in ikhtalla fihi ruknul aqdi. Adalah jual beli yang salah satu rukun akadnya itu tidak sempurna. Contohnya bisa karena siwatnya, au syartin min syurutil inqad, atau salah satu dari syarat sahnya jual beli tersebut itu tidak terwujud. Wa anwa'uhu katsiratun, dan macam-macam jual beli batil tidak sah itu banyak sekali. Di sini yang disebutkan oleh beliau ada bai'ul ma'dum, ada bai' ma'juzut taslim, bai'id dain bid-dain, bai'ul warar. Nah, ini kita akan bahas. Jadi macam pertama di antara jual beli yang batil tidak sah adalah bai'ul ma'dum, menjual barang, barangnya tidak ada. Nah, jadi kalau menjual barang, barangnya tidak ada, maka tidak sah. Masuk dalam sini, dalam pembahasan ini, menjual barang yang masih belum diterima, masih belum masuk pada pemilikannya, ini juga tidak sah. Qala bai'ul ma'dum, menjual barang yang tidak ada, ai ghairul mawjudi waqtat ta'aqud, adalah menjual barang yang tidak ada ketika akad. Di sini contohnya kabai'il hamlil mawjud, seperti menjual janin yang ada dalam kandungan, nah, yang ada dalam kandungan hewan. Wa bai'us samari waz zar'i qabla zuhurihi, dan juga contohnya menjual buah-buahan, waz zar'i, menjual tanaman yang masih belum tampak. Kalau buah-buahan masih belum tampak itu buah-buahan atau belum siap untuk dikonsumsi. Ya. Allah. Menjual buah-buahan yang masih belum siap untuk dikonsumsi. Nah, ini kayak kocak bai'u as-samar qabla budu'i salahihi. Jadi menjual buah-buahan yang masih belum siap untuk dikonsumsi. Atau menjual tumbuhan seperti jagung, apa yang lain lah, belum siap untuk dikonsumsi, maka hukumnya tidak boleh. Karena di sini walaupun ada wujuduhu kadzamihi, karena ada kemungkinan ada penipuan di sini, sehingga tidak diperbolehkan. Kecuali misalkan menjual buah-buahan yang masih belum siap untuk dikonsumsi tapi dijual dengan pohonnya, itu boleh. Jual pocet pao, dah kamu hokoma jual pocet pao. Nih kayak ini nih, dah kamu hokoma. Oleh tapi kalau syarat ini ketok sini. Tentunya apabila ada manfaatnya. Ke acar kan bisa.
Wa misluhu ma lahu khatarul adam. Dan juga seperti menjual barang yang tidak ada itu tidak sah. Menjual barang yang beresiko tidak ada, kemungkinan tidak ada. Jadi yang tadi menjual barang yang tidak ada, sekarang menjual barang yang kemungkinan tidak ada. Nah, di sini oleh beliau dicontohkan seperti kabai'i natajin nataj. Nah, nataj ini walad artinya. Nataj walad, waladul walad. Nah, dari mana contohnya? Jadi si penjual membawa unta, misalkan untanya berkualitas. Lalu si pembeli menentukan harga atau penjual menentukan harga satu ekor unta ini 100 juta misalkan. Nah, harga yang ditetapkan di sini untuk untanya, untuk janin yang ada di dalamnya, untuk anak yang akan dilahirkan oleh janinnya. Jadi seakan-akan satu harga ini untuk keseluruhan, untuk untanya, untuk janin yang dikandungnya, kemudian untuk anak yang akan dilahirkan oleh janin tersebut. Ini yang dimaksud dengan habalul habalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il habalil habalah. Nah, menjual anaknya kandungan. Jadi harga yang ditetapkan oleh penjual itu bukan hanya pada satu ekor unta, tapi untuk semuanya, untuk keturunannya juga diperhitungkan. Karena mendang untanya berkualitas. Ini yang terjadi di masa jahiliyah dulu. Timun onta nega sering nega aduk budu nega. Di harga nega untuk semuanya. Untuk barang untanya, untuk anak yang dikandungnya, terus juga untuk anaknya anak. Nah, ini kekocak natajun nataj. Mafhum. Kabai'i natajin nataj. Nah, di sini ada resiko tidak lahir. Ya, tidak ada kandungan, tidak ada janin. Kabai'i natajin nataj wa kilahuma batil. Dan ini semua menjual barang yang tidak ada, menjual barang yang beresiko tidak ada, maka batal. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, naha, Nabi pernah melarang an bai'i habalil habalah. Habalil habalah. Habal ini artinya janin. Habal ini artinya janin. Habalah. Habalah ini unta yang mengandung. Jadi definisi dari atau pemahaman dari habalil habalah adalah harga yang ditentukan itu untuk untuk untanya atau untuk hewannya, terus untuk anak yang dikandungnya, kemudian untuk juga keturunan dari anak tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah wa naha aidan an bai'il madamin wal malaqih. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bai'ul madamin. Madamin ini asalnya madmun. Ya, madmun madamin. Apa arti madmun? Kandungan. Ya, malakih juga mempunyai arti kandungan, tapi ada perbedaan di sini. Jadi ini tiga istilah ini agak sama. Habalil habalah, terus madamin, ada malakih. Ya. Habalil habalah. Apa maksudnya habalil habalah? Harga ditetapkan untuk hewannya, terus untuk janin yang dikandungnya, kemudian keturunannya. Ini habalah. Kalau bai'ul madamin, menjual janin yang masih ada dalam kandungannya. Artinya dia tidak ingin membeli hewannya. Beda halnya dengan yang habalil habalah. Jadi harga itu ditetapkan hanya untuk janinnya. Jadi dia ingin beli janin yang ada di dalam hewan itu.
Jadi dia tidak ingin membeli induknya, hanya membeli anaknya saja. Namanya bai'ul madhamin. Paham? Nah, sekarang ada malaqih. Malaqih ini diambil dari ilqah. Ilqah ini menjual sperma hewan jantan. Jadi si penjual membawa unta jantannya misalkan ya. Membawa unta jantan dibawa ke unta betina. Nah, dikawinkan. Jadi alhasil dari perkawinan tadi itu yang akan dibeli. Namanya malaqih. Ini kan yang betul dah malaqih Tapi ini kayaknya cuma ada badan nih kan. Malaqih. Jadi pembeli itu secara tidak langsung ingin membeli sperma hewan jantan, tapi dengan cara dikawinkan dengan hewan betina, ya. Kemudian alhasil anak dari perkawinan itu yang akan dibeli. Namanya malaqih. Talqih. Kayak talqih. Talqih sperma mani. Jadi seakan-akan meleman sini. Lamun semakin malakih ni kan nikah makin engkoi obat. Engkoi sontekan. Engkoi sontekan makin. Jadi ini bisa berlaku, bisa beda malakih ni kamu sumaman orang, misalkan sampean andi ontah ki, andi sapek lu. Sampean tandi sape, cuma sampean taruh andi budun sape sampean. Akhirnya muncang orang tukang sontek, ya sontek malah bisa ngandung sape nah. Akhirnya sontek, nah deki kan ada kemungkinan hamil, bisa saja tidak. Lalu nikah pas burun nikah kandungannya beli kada, ini kau baca malaki. Wa naha aidan an bai'il madhamin wal malaqih.